Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Sardion Tampu Bolon dengan NIM 122370132 dari program studi teknik pertambangan angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan melanjutkan resume materi belajar mandiri mata kuliah sistem penyelenggaraan tambang minggu kelima. Di video kali ini saya akan fokus membahas sedikit terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem penyaliran tambang. Tentunya untuk menangani permasalahan air di tambang harus melalui perencanaan yang matang. Begitu juga dengan sistem penyaliran ini harus dibuat dengan perencanaan yang benar-benar memperhitungkan aspek keamanan di tambang. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem penyaliran tambang itu adalah curah hujan ataupun intensitas hujan. Hujan merupakan faktor utama yang harus diperhitungkan dengan akurat, karena hujan adalah salah satu pembawa genangan di tambang dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Besaran hujan dapat diekspresikan sebagai curah hujan dan juga intensitas hujan. Yang kedua adalah desain hidrologi atau periode ulang. Periode ulang dapat didefinisikan sebagai waktu hipotetik di mana suatu besaran hujan atau debit aliran akan disamai atau dilampaui minimal sekali dalam periode tersebut. Hal tersebut berarti bahwa besaran ini akan terjadi secara berulang dan secara teratur setiap kali periode tersebut karena data hujan bersifat dinamis dan acak. Lalu yang ketiga adalah daerah tangkapan hujan ataupun catchment area. Hujan yang jatuh di permukaan tanah akan mengisi area cekungan-cekungan dan kemudian mengalir dalam parit-parit, saluran dan sungai di dalamnya. Area cekungan ini disebut sebagai daerah tangkapan hujan ataupun catchment area. Daerah tangkapan hujan ini dibatasi oleh punggung-punggung bukit sebagai pemisah topografisnya, yang mana hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan memberikan kontribusi tambahan aliran sungai di dalamnya. Apabila luas daerah tangkapan hujan semakin luas, maka semakin besar pula debit air limpasan yang dihasilkannya. Lalu yang keempat adalah faktor tutupan lahan atau land cover. Faktor tutupan lahan dan jenis tanah juga akan mempengaruhi laju infiltrasi air hujan masuk atau meresap ke dalam tanah. Tutupan lahan yang bervegetasi umumnya akan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi air hujan untuk meresap ke dalam tanah dibandingkan dengan lahan yang terbuka atau tidak bervegetasi atau diperkeras oleh beton, aspal, dan lain-lain. Adapun jenis tanah berpasir dengan tingkat permeabilitas yang tinggi akan lebih cepat meresapkan air ke dalam tanah dibandingkan dengan jenis tanah liat atau lempung dan lanau. Lalu faktor yang kelima itu adalah kemiringan lereng. Faktor kemiringan lereng juga akan mempengaruhi koefisien limpasan, yang mana juga berpengaruh terhadap debit limpasan yang dihasilkan dari suatu daerah tangkapan hujan. Apabila lereng semakin curam ataupun permukaan tanah semakin curam, maka debit limpasan juga akan menghasilkan debit yang begitu besar. Begitupun sebaliknya. Yang keenam itu adalah aliran air tanah. Faktor aliran air tanah ini juga merupakan faktor penting dan harus diperhitungkan dalam perencanaan sistem penyaliran tambang. Berbeda dengan hujan, debit air tanah biasanya terjadi sepanjang waktu selama level muka air tanah berada di atas level muka tanah pit tambang. Debit air tanah ini dipengaruhi oleh porositas dan konduktivitas hidrolik tanah serta tinggi energi hidrolik dalam lapisan aquifer. Yang ketujuh adalah laju evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses berubahnya air dari fase cairan menjadi fase uap atau biasa juga disebut dengan penguapan. Lalu ada faktor ke-8 yaitu dimensi saluran atau SAM. Kapasitas tampungan SAM yang disediakan juga akan mempengaruhi sistem penyaliran tambang secara keseluruhan. Volume tampungan SAM yang terlalu kecil itu dapat menyebabkan level muka air di dalamnya akan cepat naik. Pada saat itulah terjadi hujan.
sehingga mengakibatkan kapasitas pompa yang harus disediakan harus semakin besar. Lalu faktor yang terakhir adalah rencana kemajuan atau front tambang, rencana kemajuan front tambang. Dimensi luasan dan kedalaman lubang bukaan pit bersifat dinamis dan berubah secara cukup signifikan dalam hitungan bulan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh rencana kemajuan front penambangan. Perubahan luas dan kedalaman lubang bukaan pit akan berpengaruh terhadap karakteristik daerah tangkapan hujan. Di samping itu, perubahan front penambangan juga mungkin mengharuskan pemindahan saluran drainase atau kanal, sistem pemompaan, dan lain-lain. Demikian Pak materi singkat terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sistem penyaliran tambang. Sekian dan terima kasih.